Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan dipahami cuma sekedar berikan saya petunjuk jalan lurus. Bukan. Islam itu memberikan tiga. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Maka sesungguhnya memang Indonesia dalam posisi rentan. Dalam sebuah presentasi saya di kelompok, di satu asosiasi keuangan di Indonesia, saya ngebuktikan bahwa sejak tahun 64 hingga hari ini, perekonomian Indonesia rentan karena mengambil kiblat barat. Tapi kalau kita ngambil jeda-jeda tertentu dalam waktu 64 sampai dengan 2018, kita bisa lihat bahwa kerentanan itu terjadi sejak tahun 97, lebih rentan. Tapi begitu yang namanya sejak 97, jatuhnya begini nanjak, jadi begini, ketidakstabilan kelihatan sekali. Itu yang saya sebut, yang kemudian menjadi pembahasan ramai di kelompok tertentu, bahwa fundamental kita memang selalu rapuh. Nah, kalau fundamental kita rapuh, kita harus cari penyebab. Di 2015, bersama kelompok ormas keagamaan tertentu, saya berniat melakukan gugatan terhadap sumber kerapuhan itu. Sumber kerapuhan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya, nomor 25 tahun 2007, dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Sayangnya hilang dia dari pencatatan di Mahkamah Konstitusi. Dan orang-orang yang bersama saya dipanggil petinggi-petinggi tertentu kecuali saya untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Jadi itu seorang petinggi kepada saya bahwa saya dan mereka dan teman-temannya dipanggil ke satu kantor pejabat tinggi di negeri ini dengan memberikan penjelasan agar gugatan itu tidak dilanjutkan. Apa artinya? Artinya saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana prediksi ke depan? Prediksi ke depan perekonomian Indonesia tetap rentan, tetap rapuh. Jadi ketika Indonesia tetap terkagum-kagum pada kajian PricewaterhouseCoopers yang menyatakan pada tahun 2030 PDB Indonesia mencapai 5.424 triliun. Ulang. Pada tahun 2030-2035 Indonesia mengambil posisi kelima dengan jumlah PDB 5.424 triliun. Buat saya, stupid. Saya ngomong gini dengan dokumen. Saya pegang dokumen. Saya bisa membuktikan siapa pejabat-pejabat itu yang dirangkul. Siapa pejabat-pejabat itu yang kemudian menandatangani perjanjian-perjanjian sehingga akhirnya Indonesia itu berantakan. Saya punya dokumennya. Yahudi memanfaatkan si Arab, yang itu Arab Emirat. Orang Arab yang ngasih. Buat dunia yang memberikan. Anda tidak tahu bahwa di belakang world government itu, world governance itu adalah orang Yahudi. Fundingnya? Sama. Nggak ada bedanya. Ini baru sebagai, saya ingin mengatakan sama Anda, bahwa ya kita punya kecerdasan intelektual dan spiritual yang pas gitu untuk melihat bahwa ada yang salah di negeri ini. Saya bahkan mengatakan begini, kalau Ghost Fleet atau armada hantu itu bicara tentang Timur kedua akan terjadi, saya dengan mudah menyatakan bagaimana namanya cerita tentang Graceberg dan Iceberg yang dikuasai oleh Freeport sampai dengan 24/1. Itu bukan soal sekedar persoalan sumber daya, di mana uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Dan emas itu diambil dari Graceberg dan Iceberg. Dan itu Papua. Padahal dalam kancah peperangan ekonomi, perang ekonomi ditunjukkan oleh kekuatan kantong. Karena dunia ekonomi kasino, dunia judi. Perekonomian dunia dengan permainan industri keuangan adalah ekonomi kasino, ekonomi judi. Dan ekonomi judi ditunjukkan oleh kekuatan keuangan. Dan kekuatan keuangan yang bermain persepsi basisnya adalah emas. Dan emas kita dikuasai. Dan emas kita dikuasai. Jadi wajar aja kalau Peter Singers menyatakan akan terjadi Timur Kedua. Dan itu buat saya Papua. Dan itu saya ngomong sudah di mana-mana. Bukan baru. Logis kok ngelihatnya. Amerika boleh kalah dalam posisi cadangan devisa, tapi Amerika tetap menguasai cadangan devisa emas.
Pemilik cadangan devisa emas terbesar di dunia adalah Amerika. 87% dibanding seluruh dunia itu milik Amerika. Dia cuma menurun kemarin 84%, cuma nurun 3%. Means dia tetap butuh sumber dayanya dong, karena dia tetap, agar surat utang tetap laku, dia harus ada sesuatu. Kan surat utang harus berbasis sesuatu yang real. Yang real adalah cadangan emas. Cadangan emas dia adalah diambil dari orang. Karena Anda tidak ngerti bahwa yang namanya federalisme dikuasai dari 12 pihak. Jadi kita beralih ke isu Islam. Umat Islam saat ini mengalami banyak sekali tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ini semakin global, worldwide isunya. Menurut Bapak, keadaan kita sekarang gimana Pak? Masihkah kita memiliki harapan untuk mengambil alih seperti masa-masa kejayaan Islam dahulu, ketika kita benar-benar berada di atas dan mengontrol perjalanan, baik itu perekonomian, politik di dunia Pak? ketika Irak diinvasi, maka dia sebenarnya tidak terlepas dari bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Marxist War. Artinya Barat sedang menyatakan bahwa sedang terjadi istilahnya clash, benturan. Padahal memang ini sedang terjadi pertarungan antara peradaban yang mereka munculkan selama hampir 3 abad. Saya bilang hampir 3 abad, karena mereka mulai munculkan itu pada abad 14, 15, 16, 17 gitu. Baru mereka boleh setelah revolusi industri. Dan mereka merasa setelah menjatuhkan Cekoslovakia, menjatuhkan Soviet, mereka merasa cuma satu musuhnya. Dan setelah melakukan krisis perang Teluk, setelah mereka harus bunuh semua sisa-sisa peradaban yang menyatakan bahwa Islam pernah unggul. Itulah invasi Irak. Itulah dihancurkannya peradaban Islam. Maka hancurlah Irak sebagai negeri 1001 malam. Penghancuran peradaban itu menyatakan bahwa tidak ada jejak peradaban sebelumnya kecuali jejak peradaban Barat. Saya heran ketika masyarakat dunia, masyarakat Islam tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak lepas dari sebuah skenario Barat sedang menyatakan peradabannya unggul posisinya. Jauh sebelum Irak diinvasi pada 2003, Jatuh Bush pada 17 September 2002 mengeluarkan National Security Strategy of US. Itu setelah yang namanya kejatuhan WTC pada 11 September 2001. Dalam bahasa yang sederhana, buku yang terbitkan oleh Samuel P. Huntington sebenarnya bukan buku akademik, tapi buku politik, buku agenda Yahudi untuk menyatakan bahwa peradaban Barat menjadi utama. Kalau saya bilang peradaban Barat itu berarti peradaban materialisme, liberal dan liberal. Sesungguhnya tidak liberal, karena sedang diatur oleh kelompok Yahudi. Anda harus tunduk pada aturan saya. Jadi sesungguhnya tidak liberal. Itu yang orang-orang itu anggap salah gitu loh posisinya. Karena akhirnya dengan liberal itu akan ada aturan-aturan tertentu yang itu. Itulah tadi soal industri keuangan. Kan Anda tidak liberal dan diatur posisinya. Materialisme yang mereka munculkan lewat peperangan, lewat dokumen politik seperti itu di tahun 96 berlanjut kemudian menjatuhkan Indonesia sebagai potensi kekuatan melakukan perlawanan di 97-98. Jadi Indonesia dipukul cuma sebenarnya karena dua. Karena Indonesia punya potensi melakukan perlawanan. Makanya dijatuhkan lewat keuangan. Bagaimana dijatuhkan? Lewat nilai tukar. Lalu dipukul berikutnya pada 2001. Sebenarnya itu namanya playing victim. 2001. WTC itu playing victim. 2003 lewat namanya Irak. Dia tetap dalam sebuah siklus bagaimana Barat sedang menyatakan peradabannya unggul. Dan dia punya kekuatan segala-galanya. Itulah pernyataan National Security Strategy of US pada 17 September 2002. Itu bisa dilihat. Makanya kemarin ketika Trump memunculkan National Security Strategy of US pada 2017 Desember, gempar. Karena selama kekuasaan Jatuh Bush sampai dengan Obama, Amerika selalu rutin mengeluarkan National Security Strategy of US-nya tentang bagaimana dia hendak memunculkan peradaban mereka. Yang ternyata dipukul habis oleh China pada 2008, gitu ceritanya. Ini sesungguhnya luar biasa kalau diambil dalam kerangka berpikir begini. Bahwa kita sedang berhadapan oleh sebuah kekuatan yang Allah buktikan sesungguhnya lemah. Jadi bukti bahwa sebenarnya liberalism is mental disorder itu lemah. Dan Allah buktikan. Apa buktinya? Pada 2016 keluar buku yang disebut dengan Connectivity War. Connectivity War itu adalah migration power. Migration power itu muncul lewat Turki. Makanya kemudian orang terkagum-kagum pada Erdogan. Lewat Turki itulah kemudian semua orang yang jadi korban perang karena perilaku Amerika melakukan migrasi ke negara-negara barat. Apakah Eropa, apakah Amerika, bahkan Kanada.
Mereka bilang, ini berbahaya untuk hitungan 20, 30, 2035. Kenapa? Karena yang akan mendominan adalah orang-orang berasal dari migrasi dan beragama Islam. Dan itu tidak dimenangkan lewat yang namanya kekuatan ekonomi, atau kekuatan persenjataan, atau kekuatan teknologi. Tapi kekuatan migrasi tadi. Insya Allah. Gitu ngeliatnya. Ya. Nah, itu dan pada saat yang sama, si Yahudi ini masih memunculkan sesuatu yang baru. Jadi, connectivity war, saya menceritakannya dengan agak merinding nih, karena untuk sejumlah orang Indonesia, ini langka banget gitu ngelihatnya. Judul bukunya Asia Rebalancing. Menyeimbangkan kembali kekuatan Asia. Kenapa? Karena ketika migration war, connectivity war dimunculkan oleh kajian strategis Uni Eropa, dan Amerika tetap mengeluarkan Asian Rebalancing, pada hakikatnya ada pengakuan bahwa Cina sudah masuk demikian berpengaruh ke kawasan ASEAN. Itulah buku saya, ceritanya. Buku saya tentang masyarakat ekonomi ASEAN, siapa mendominasi apa, dan siapa mengorbankan apa posisinya. Diam-diam, Islam dengan sikapnya yang kelihatannya mengalah, sesungguhnya bertahan. Tapi dengan caranya. Dan itu jalan Allah. Apa yang saya maksud sebagai jalan Allah? Umat Islam tetap bertahan pada akidahnya. Tidak tergeser pada materialismenya. Itu ceritanya. Jadi dia tidak bergeser pada kekuatan materialismenya, dia tetap berkekuatan pada kalimat-kalimat tauhidnya, dibuktikan dengan kekuatan sholatnya, dan bahkan kemudian bermuncullah pergantian gereja menjadi masjid di London. Dan itu merisaukan. Kondisi kerisauan itu puncaknya sesungguhnya terjadi pada posisi, saya sebut sama Anda, terjadi pada posisi Februari 2017 ketika Donald Trump menyatakan Judeo-Christianity. Artinya, posisi peradaban, perang peradaban yang dimunculkan sejak 96 dan kemudian berlanjut pada posisi 2002, 2003, 2004, 2008. Gitu disadari sebagai bentuk betapa sesungguhnya materialisme yang muncul lewat Judeo-Christianity sesungguhnya melawan Islam. Tidak ada satupun media di Indonesia yang mengutip tentang pernyataan Trump. This is about Judeo-Christianity. Saya menyampaikan di sebuah masjid kecil, dihadapkan hanya sekitar 100 orang. This is about Judeo-Christianity. Dan sebagian orang juga tidak mengerti apa itu Judeo-Christianity. This is about the religion war, bukan sekedar pada economic war. Artinya sesungguhnya economic war is ujung tombak. Di belakangnya adalah agama. Atau dibalik, di ujung tombaknya adalah agama, di belakangnya adalah ekonomi. Ketemu tesis patron klien. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat. Betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar, dan jualah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Konten isi nyata dari posisi kemartabatan itu adalah agama. Situasi Islam di panggung internasional yang berdampak pada Indonesia. Rekomendasi sekali Pak untuk pendengar secara keseluruhan. Bahasa sederhananya kalau kita ngelihat situasi Indonesia, ini Indonesia masuk dalam sebuah skenario, kalau pidato saya di sebuah ormas keagamaan, Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Dan itu karena memang masuk dalam konstruksi tadi, religion war dan economic war. Jadi kita harus pahami bahwa kita tidak boleh begitu. Jadi kalau Rasil bicara dari Islam yang satu, maka sesungguhnya memang kita harus bicara kul huwallahu ahad. Dan kul huwallahu ahad itu tidak boleh diterjemahkan dalam kata-kata, hai Muhammad, katakan Allah satu. Bukan itu. Hai Muhammad, hanya ajaranku yang bisa menyatukan kamu. Kalian umat manusia, sebagai umat yang terbaik di dunia. Apa itu? Al-Quran. Jadi pola pikirnya bukan kemudian bicara tentang Allah yang esa, bukan. Tapi pola pikirnya adalah manusia hanya bisa bersatu dunia ketika dia pegang satu ajaran, Islam. Mohon maaf apabila kali ini saya banyak tercengang dan mungkin juga banyak kalimat-kalimat lompat yang tidak ada artinya. Mohon maaf, Pak. Juga mohon maaf apabila juga ada kekurangan dalam interview kali ini. Terima kasih. Masya Allah banyak sekali ilmu yang saya serap, pengetahuan dan fakta-fakta yang kami serap. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ihsanuddin Nursi atas waktunya, atas ilmunya, atas seperti yang disebutkan Bapak Ihsanuddin Nursi bahwa kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Tadi
kita memiliki strategi kuat dengan sholat berjamaah, kemudian banyak ajaran-ajaran tauhid yang insya Allah akan merekatkan kita dan kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.